Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Edwin Lunando di kelas pengenalan teknologi informasi. Sekarang kita akan belajar salah satu algoritma yang sering kali digunakan di kehidupan kita sehari-hari saat menggunakan sebuah program, yaitu algoritma pencarian. Dalam bahasa Inggrisnya, algoritma searching. Nah, bisa dibilang pencarian itu merupakan algoritma yang paling banyak digunakan. Karena mungkin contohnya sehari-hari kita menggunakan Google, itu juga salah satu algoritma pencarian, walaupun yang kita pelajari bukan algoritma pencarian seperti yang Google lakukan, tapi kita akan belajar dasar-dasar dari fungsi algoritma pencarian tersebut. Nah, contoh kasusnya kita mau mencari nilai ekstrim. Misalkan kita mau mencari nilai dari mahasiswa yang paling tinggi, jadi kalau kita udah punya data mahasiswa, kita punya data nilai mahasiswa, segini, kita mau cari yang paling tinggi, itu gimana algoritmanya. Yuk, kita langsung aja belajar. Nah, jadi ini contoh kasusnya. Misalkan saja kita punya, ini contoh pertama ya, kita punya N itu merupakan panjang dari array kita. Nah, kita punya nilai yaitu 1, 3, 5, 7, min 2, min 4, min 6, min 8. Nah, kita mau cari nilai maksimumnya. Harusnya kan nilai maksimumnya itu 7, indeksnya tuh 4. Kenapa 4? Karena indeks 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya di contoh 2 juga N-nya 10, berarti jumlah elemen dalam arraynya itu ada 10. Nah, yaitu ini. Nah, kalau dilihat-lihat terus nilai maksimumnya adalah 100. Lalu indeksnya itu karena paling belakang karena 10. Nah, berikut algoritma atau notasi algoritmik dari contoh fungsi pencarian. Nah, tadi kita mau implementasi dari kasus tersebut. Kita mau nyari nilai maksimum, yaitu kita jadi punya fungsi max. Inputnya itu array, yaitu T. N itu merupakan panjang dari array tersebut, lalu outputnya itu M. Jadi sebuah integer juga, yaitu nilai dari yang paling tinggi. Nah, kamusnya I itu untuk sebagai buat penanda kalau dia udah sampai mana, iterasi. Jadi, algoritma yang paling simpel adalah mengiterasi semua yang ada di dalam array tersebut. Nah, berikut contoh algoritmanya, yaitu pertama, kita tentu saja memasukkan hasil akhirnya menjadi anggota pertama dari array tersebut. Nah, lalu kita masukkan I itu sebagai indeks kedua. Jadi maksudnya adalah, jadi pertama kita masukin dulu angka pertama dari array tersebut ke M. Nah, nanti kita akan mulai membandingkan ke semua elemen lainnya yang ada di array, apakah M ini yang paling tinggi atau enggak. Nah, oleh karena itu I dimulai dari yang kedua, karena kita memulai dari membandingkan dari yang pertama yang kedua. Lalu, tentu saja karena kita mau mengiterasi semua elemen, kita membutuhkan iterasi while. Nah, indeksnya itu lebih kecil dari jumlah panjang dari array tersebut. Melakukan, nah, jika nilai M yang dimasukkan tadi itu lebih kecil daripada yang sedang dibandingkan, misalkan ini dalam kasus pertama yaitu kedua, lalu kita set M itu menjadi nilai yang tertinggi tersebut yang selama ini dibandingkan. Nah, itu berulang sampai yang terakhir. Nah, ya, terus setiap kali iterasi tentu saja kita perlu menambahkan I, karena artinya satu iterasi sudah selesai. Lalu pada akhirnya, karena M ini bakal dibanding-bandingkan terus, jadi kalau selama dia masih lebih kecil dari sesuatu, dia bakal dimasukin yang lebih gede lagi. Dia pasti akan mengembalikan yang paling besar. Nah, berikut fungsi pencarian dari Python. Nah, yuk kita langsung implementasi sendiri saja.
Ya, ayo kita mulai langsung implementasi fungsi max. Nah, def seperti biasa dimulai dengan kata def, lalu fungsi max, nama fungsinya max, dan t sebagai arraynya, lalu n sebagai jumlah dari arraynya, jumlah elemen dari dalam array t. Lalu kita masukkan m sebagai t0, lalu n sama dengan 1 karena indeks kedua dari array di Python adalah 1. I maksudnya. Lalu while I lebih kecil dari n, m jika m lebih kecil daripada t yang di indeks I, maka m sama dengan t I. Lalu ditambahkan 1 untuk melakukan pengulangan yang secara definitif, lalu mengembalikan nilai m. Nah, kita menggunakan fungsi max tersebut, print max 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jumlahnya ada 5. Kita save, hasilnya merupakan 5. Kalau satu kita ganti jadi 30, hasilnya akan 30. Kita salah satunya kita ganti 200, hasilnya jadi 200. Nah, berikut merupakan contoh dari fungsi max. Selanjutnya, nah, berikut contoh penggunaan max, contoh yang tadi. Nah, selanjutnya kita akan belajar mencari nilai spesifik. Jadi, kalau tadi kan memang sudah diprogram kalau dia mencari nilai yang paling tinggi. Nah, kita sekarang mau mencari sesuai dengan kemauan kita. Jadi, contohnya kita mempunyai array yang isinya berupa integer. Nah, kita mau mencari nilai 5 di array tersebut. Nah, ada nggak? Nah, kita mau, ini contoh program. Jika dia, sebuah program tersebut menemukan sebuah nilai yang berada di dalam array tersebut. Misalkan kita mau nilai 5, cari di array tersebut. Kalau ada, mengembalikan indeksnya. Kalau nggak ada di fungsi, nggak ada di array tersebut, dia mengembalikan min 1. Nah, berikut contoh algoritmanya. Sebenarnya mirip, yaitu perbedaannya I-nya kita akan mulai dari 1, yaitu jadi nilai awal karena nilai yang akan dibandingkan itu sudah kita tahu. Nah, jadi kita intinya melakukan iterasi dari awal sampai akhir. Jadi membandingkan input dari, yaitu masukan yang kita nilai spesifiknya yaitu S dengan semua elemen yang ada di array tersebut. Jadi melakukan pengulangan lagi, lalu kodenya adalah jika S itu sama dengan TI, yaitu sesuai dengan elemen di indeks arraynya, dia mengembalikan dari indeksnya yaitu I. Kalau nggak ketemu di arraynya, dia akan mengembalikan min 1. Contoh implementasi fungsi Python dari fungsi pencarian tersebut. Mari kita implementasi bersama, yaitu def search T N yang sama yang tadi tambah S. Nah, I sama dengan 0 karena di indeks pertama dari array di Python yaitu 0. If while I lebih kecil dari N, do if S sama dengan T I, return I plus sama dengan 1, return min 1. Nah, jadi kalau dia udah melakukan iterasi semua elemen, kalau nggak ketemu juga berarti dia mengembalikan min 1. Lalu cara pemakaiannya, search, misalkan yang tadi lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah elemennya ada 6. Kita mau cari nilai 4. Hasilnya harus 3 kan, karena di indeks 0, 1, 2, 3. Nah, hasilnya 3. Kalau kita mau cari 6, indeksnya itu 5. 5. Kalau 0, min 1. Karena nggak ada elemen 0 di array tersebut. Kalau kita mau cari 1, hasilnya pasti 0. Karena di indeks pertama. Nah, berikut contoh penggunaan search yang tadi.
bisa dicoba sendiri. Nah, sekian saja materi algoritma pencarian dasar dari saya. Sampai jumpa di materi-materi selanjutnya. Terima kasih.